Shalom semuanya. Oke, aku nggak perlu perkenalan diri kali ya. Oke, perlu. Ya, namaku Gaby, Stefani, tapi biasa dipanggil Gaby kalau di sini. Kalau di kantor beda lagi. Kalau di kantor aku dipanggil Stefani. Oke, aku dipercayakan oleh gembala kita untuk sharing kebenaran firman Tuhan tentang judul depan ini, yaitu Faithful Obedience, atau yang bisa aku kasih arti kayak taat yang terus menerus gitu, taat yang setia gitu. Jadi bukan hanya saat ini, tapi sampai nantinya. Oke, next. Nah, kalau ngomong soal kata taat, kira-kira apa yang muncul di benak teman-teman, saudara dan Bapak Ibu sekalian? Setia, tunduk, submit ya. Jadi kalau misalnya kita diberikan satu kata taat, mungkin oke, artinya bisa tunduk, artinya betul setia, submit. Tapi kalau dilakukan kira-kira susah apa gampang? Susah ya. Memang kita manusia biasa, kalau misalnya disuruh atau diperintahkan sesuatu, respon pertama kita, aduh susah, aduh janganlah kalau bisa gitu. Karena sifat manusia itu egois ya. Sifat manusia yang default atau setelan pabriknya itu egois gitu. Next. Kalau dilihat dari arti katanya, taat ini dari perjanjian lama itu berasal dari kata shema, atau respon dari mendengarkan. Aku coba cari beberapa literatur ataupun bacaan gitu ya. Jadi ketika dikatakan obey gitu ya bahasanya kalau di perjanjian lama, ternyata itu diartikan mendengarkan kalau di bahasa Indonesia kan. Kalau di perjanjian baru atau dalam bahasa Yunani itu dari kata hupakowo, artinya memperhatikan atau menyesuaikan diri dengan perintah atau otoritas seperti yang tadi teman-teman bilang, mendengarkan, taat kepada atau mematuhi. Artinya ada ketundukan gitu, ketundukan kepada suatu suatu otoritas. Misalnya kepada atasan, kepada bos, kepada orang tua. Artinya ada sosok yang kita turutin perintahnya, ada sosok yang kita submit gitu, kita hormati otoritasnya. Next. Nah, kalau boleh jujur nih, kita manusia-manusia biasa ini lebih sering taat itu karena apa sih? Apakah karena takut? Atau karena itu kewajiban kita? Atau karena kita mengasihi orang itu gitu ya, nggak usah dijawab, mungkin bisa dijawab dalam hati masing-masing ya, refleksi diri gitu. Sebenarnya alasan ketaatan kita itu apa gitu? Apakah semata-mata karena kita ini seorang bawahan, makanya kita tunduk dan taat kepada atasan? Atau memang kita mengasihi orang itu, makanya kita mau taat? Dan yang kedua, apa sih yang buat kita ingin taat kepada Tuhan hari ini? Alasan ataupun motivasi kita taat kepada Tuhan itu apa gitu. Kalau banyak alasan untuk bisa taat ya, dan macam-macam. Tapi yang perlu kita ingat itu, kalau misalnya taat itu karena takut, apakah itu akan bertahan lama gitu? Apa itu akan kita bisa taat sama orang ini terus menerus gitu kalau kita takut sama dia? Bisa aja enggak. Apalagi kalau misalnya kita udah punya posisi yang lebih bagus dari dia, ya kan? Atau kita ternyata ya promosi lah, atau mungkin kalau misalnya nih anak-anak tiba-tiba ya dia tumbuh, dia besar, dia jadi remaja, iya bisa jadi berani ngelawan sama orang tuanya. Atau taat ya karena kita misalnya contoh warga negara wajib bayar pajak gitu kan. Ya, kalau alasannya cuma kewajiban, ketika ada celah, apakah kita mau taat? Pasti enggak ya, kita kayaknya cari celah nih. Tapi mudah-mudahan di sini enggak ada ya, kita di semua anak Tuhan. Next.
Nah, kalau dari firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ternyata teman-teman, alasannya sederhana gitu. Tuhan mau kita taat, tapi alasannya itu ternyata kasih gitu ya. Bukan ketakutan, bukan karena kita mau dapat berkatnya, bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita pasrah aja lah gitu. Namanya juga orang Kristen gitu. Jadi kita harus taat, enggak. Tapi ternyata motivasinya itu adalah kasih gitu. Kalau saya merenungkan, ini tuh motivasi terbesar ya. Jadi kalau orang yang taat karena mengasihi, pasti taatnya itu akan lebih lama gitu. Maksudnya dia itu menjalankan tugas, menjalankan perintah, pasti dengan ikhlas gitu ya, dengan kerelaan hati, dengan nggak ada istilahnya, nggak ada agenda tersembunyi. Cukup karena dia mengasihi orang itu. Seorang anak taat kepada orang tua, kalau dia mengasihi orang tuanya pasti ya taat aja gitu. Maksudnya dia nggak akan menyimpan gitu dalam hatinya. Nggak akan memberontak karena dia tahu gitu ya. Dia tahu orang tuanya sayang sama dia sayang sama orang tuanya. Jadi hari-hari ini kita mau ingat lagi gitu ya, motivasi kita, alasan kita mau taat, kita mau melakukan perintah Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Sesederhana itu. Minggu-minggu sebelumnya juga sudah kita pelajari gitu ya, kita belajar menjadi seorang murid. Seorang murid itu mendengarkan, seorang murid itu pelaku firman. Ya, alasannya karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi guru kita. Ada beberapa fakta ataupun beberapa fakta tentang ketaatan yang akan kita coba bahas dalam sharing ini. Boleh next? Oke, yang pertama, taat itu adalah pilihan bukan naluri. Jadi sama seperti yang tadi saya sudah sebutkan, default manusia itu, sifat alami manusia itu tadi itu egois, mau menang sendiri, dia nggak mau memikirkan orang lain gitu ya. Jadi ketika dia memutuskan untuk taat pada suatu perintah, itu adalah keputusannya, itu adalah pilihannya gitu ya, bukan sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba gitu. Kalau anak-anak nih belum tahu apa-apa, biasanya dia akan gampang untuk dia bisa taat kepada orang tuanya. Tapi ketika kita punya pemahaman sendiri, kita sudah mengerti semakin besar, pasti kita itu punya pertimbangan-pertimbangan gitu. Jadi ketaatan ini tuh memang harus didasari dengan kesadaran, sama seperti di perjanjian lama tadi gitu ya. Artinya itu respon dari mendengarkan gitu. Artinya ada sifat yang aktif gitu sebagai aksi dari kita mendengarkan perintah. Ini sama seperti Yesus. Kalau di Matius 26 ayat 39b, ini tuh waktu ketika dia sebelum ditangkap ya, waktu saat Yesus masih sujud dan berdoa. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini sepertinya tuh aku menangkap Yesus itu kayaknya punya pilihan gitu untuk tidak mau mengorbankan diri gitu. Tapi ternyata pilihan yang Yesus ambil adalah pengorbanan di kayu salib itu. Artinya dia punya pilihan dan dia itu mengambil keputusan yang sadar untuk menebus dosa kita manusia. Jadi itu bukan itu bukan sifat yang otomatis ya, bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya gitu. Kita harus ambil sikap gitu untuk taat, karena itu bukan
bukan naluri kita. Kita respon reaksi kita yang pertama itu bukan taat gitu, tapi ya itu kita mau belajar kalau seperti Yesus ketika dia dihadapkan ke satu pilihan untuk taat, dia ambil pilihan itu. Sama seperti di Yohanes 14 ayat 15 tadi, kita bisa taat karena takut, kita bisa taat karena kewajiban, tapi kita juga bisa taat karena kasih. Next. Back lagi. Back. Nah, yang kedua, taat berarti menyangkal diri dan menyerahkan kendali. Ini juga udah pernah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Ketika seorang murid itu mau berkorban gitu ya. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, berarti kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan baru bisa kita mengikuti Yesus. Aku nggak akan bahas banyak di sini karena ini memang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Jadi ketaatan itu bukan tentang apa yang kita mau, tapi apa yang Yesus mau. Di minggu sebelumnya juga dikatakan center utamanya itu Tuhan ya. Jadi kayak bukan karena kita, bukan karena kehendak kita. Jadi kita harus mengorbankan diri, menyangkal diri, menyerahkan kendali kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah intinya, Tuhan adalah center dari segalanya. Ketaatan sejati dimulai ketika kita berhenti mengandalkan kendali dan berserah penuh kepada kehendak Allah. Oke, next. Ini pertanyaan renungan untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dalam hal apa kamu paling sering menawar kehendak Tuhan? Apakah pekerjaan? Apakah karir? Apakah keuangan? Apakah keluarga? Atau pelayanan? Kedua, apakah kamu secara sadar memilih menaati Tuhan dalam satu hal tapi mengabaikan yang lain? Apa kita cuma mau ngambil porsi kecilnya aja? Aku mau taat Tuhan yang ini tapi aku kayaknya belum bisa deh yang ini. Aku mau taat Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan, tapi jangan dong aku dipertemukan lagi sama dia. Atau aku mau mengampuni Tuhan, tapi jangan dong dibikin kami satu pelayanan lagi. Ada ketawa, oke. Apakah kamu pernah membungkus ketidaktaatanmu dengan kalimat rohani? Ya kan Tuhan tahu isi hatiku. Ya Tuhan nanti ya soalnya aku belum bisa nih. Ya pembenaran. Ya Tuhan tahu. Tuhan tahulah apa yang menjadi kerinduanku. Aku belum bisa atau apa gitu. Apa kita masih membungkus ketidaktaatan ini dengan kalimat rohani? Ya memang Tuhan tahu isi hati kita. Tapi kan kita nggak semata-mata tadi balik lagi itu keputusan kita untuk taat ya. Itu keputusan respon sadar kita gitu. Next. Taat sebagian tidak sama dengan taat. Almost complete obedience is not obedience at all. Taat setengah-setengah itu bukan ketaatan. Taat yang parsial itu bukan ketaatan. Karena ketaatan itu menuntut kita tuh percaya 100% kepada Tuhan. Kita tahu dalam ketaatan itu tuh ada unsur iman, ada unsur kepercayaan. Kalau Tuhan itu tahu yang terbaik, kalau rencana Tuhan itu yang terbaik gitu ya. Kalau apapun yang Tuhan rancangkan itu yang terbaik, yang Dia perintahkan itu yang terbaik. Kita itu bukan pusat dari segalanya, ya. Kita bukan pusat dari segalanya. Kadang yang bikin kita juga taat, nggak mau taat atau taat sebagian itu kesombongan kita, keangkuhan dan kepintaran kita. Kita tuh menggunakan pikiran kita sebagai manusia. Jadi kayak berusaha gitu ya untuk menawar, berusaha untuk memakai logika ataupun kayaknya Tuhan maunya ini deh, ya udah aku taat yang ini aja gitu. Next,
Kita mau belajar dari Samuel dan Saul ya. Kita baca bergantian. Aku baca 18, terus kita bergantian. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Di sini Tuhan tuh berkata kalau Samuel tuh berkata ternyata mendengarkan taat itu lebih penting daripada korban bakaran, daripada persembahan kita. Di sini tuh Tuhan memerintahkan Saul untuk menghancurkan seluruh bangsa Amalek dan seluruh harta kekayaan milik mereka. Tapi apa yang dilakukan Saul? Ya, dia menjarah, dia ambil, dia nggak musnahkan. Dan rajanya nggak dibunuh. Padahal perintah Tuhan jelas ya. Nah di sini tuh berarti Saul itu taatnya sebagian aja gitu ya. Dia enggak menaati sepenuhnya perintah Tuhan karena dia punya pemikirannya sendiri. Dia punya logikanya sendiri. Kayaknya kalau mungkin kalau dia berpikir rugi dong kalau misalnya dihancurkan ini semua harta bendanya, rugi dong kan kita udah menang gitu. Tapi itu yang sebenarnya membuat kita tuh ya enggak taat gitu. Ternyata ya taat sebagian itu bukan ketaatan, itu di dress up atau diperlihatkan seperti taat padahal bukan. Next lagi. Oke. Pernah enggak kamu merasa Tuhan meminta sesuatu yang tidak masuk akal? Yang enggak masuk akal, enggak make sense nih. Aduh, masa Tuhan minta kayak gini sih? Aku kan orangnya enggak kayak gitu. Atau kita taat kalau kita cuma paham doang. Atau kita taat karena kita ngerti. Gitu. Next. Taat tidak selalu masuk akal. Ya, teman-teman, kalau di Alkitab banyak contohnya ya. Nuh, Abraham, Yosua, Petrus itu tuh diperintahkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Nuh itu disuruh bangun bahtera di siang bolong. Gak masuk akal lah. Ya, orang gak ada banjir, gak ada hujan, di daratan pula. Abraham disuruh untuk menunggu keturunan padahal usianya sudah tua. Gak masuk akal menurut logika, menurut biologi, menurut pengetahuan. Itu gak masuk akal. Yosua disuruh mengelilingi kota untuk mengerobohkan tembok Yeriko. Gak masuk akal juga. Gimana bisa cuma keliling doang temboknya hancur. Petrus disuruh menjala di siang hari. Kok menjala cari ikan di siang hari pas ikannya udah gak ada, mau dapat apa gitu kan. Tapi ternyata mereka memilih untuk taat ya. Justru ketika mereka taat, mereka gak mengandalkan logika, Tuhan menyatakan kuasanya. Ini tadi yang saya sebutkan di awal, kadang yang bikin kita gak mau taat itu karena itu gak make sense bagi kita. Karena kita tuh punya pemikiran kepintaran kita sendiri gitu. Semakin kita dewasa, semakin kita besar seperti anak-anak tadi yang mungkin waktu kecil dia penurut, tapi begitu dia remaja, mulailah melawan orang tuanya atau mulailah dia berargumen gitu ya. Karena dia punya pemikirannya sendiri gitu, karena dia sudah punya pengetahuannya sendiri gitu. Tapi Tuhan bilang di Amsal 3 ayat 5,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena tadi dalam ketaatan itu ada percaya, ada iman, ada taat di dalamnya. Kita tuh dipanggil enggak untuk paham. Pahami dulu deh, baru boleh taat, atau silahkan pahami dulu, baru taat. Atau kayak kita mau tanda tangan deh, tanda tangan surat atau apa, dibaca dulu ya Bu, dipahami dulu baru ditanda tangan. Enggak, ya ikut Tuhan tuh langsung aja gitu. Pokoknya enggak masuk akal, udahlah jalan terus. Amin. Amin. Next, taat adalah proses seumur hidup. Oke. Taat itu gak cuma dilakukan hari ini aja. Hari ini taat, besok gak taat. Atau besoknya taat, besok gak taat. Enggak ya, jadi itu tetap dilakukan secara terus menerus, secara proses gitu ya. Dalam Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bahkan Yesus sendiri aja belajar taat gitu ya. Masa kita manusia biasa kita gak mau belajar gitu? Kalau misalnya hari-hari ini kita masih bergumul gitu ya, it's okay. Karena Tuhan sendiri juga belajar untuk taat ya. Dari apa yang telah dideritanya. Kita mau berproses gitu. Ada prosesnya, ada hal-hal yang harus kita lewati dulu. Sama seperti olahraga. Olahraga itu membangun otot ya, membangun otot. Taat itu juga begitu gitu. Setiap hari, sedikit demi sedikit, ada proses belajar, ada proses tumbuh gitu. Sampai nanti akhirnya kuat, sampai akhirnya nanti ada penggenapan janji Tuhan, sampai nanti akhirnya kehendak Tuhan dinyatakan. Next. Taat sampai akhir itu mendapatkan upah kekal. Kembali lagi contoh kita tuh Yesus Kristus yang mau mengorbankan diri di kayu salib. Bayangkan kalau Yesus tidak mau taat sampai akhir. Bayangkan ketika saat berdoa, ya udah Tuhan sampai di sini aja. Ya Allah sampai di sini aja, aku nggak mau melanjutkannya lagi. Apakah kita ada sekarang gitu ya? Apakah kita dimenangkan? Apakah kita bebas dari dosa itu? Bayangkan efeknya kalau Yesus itu nggak taat sampai akhir gitu. Kita ini di mana saat ini gitu? Yesus taat sampai mati, nggak berhenti saat dikubur, tapi ketika dia bangkit dan ditinggikan. Dikatakan di Ibrani 12 ayat 2, karena sukacita yang disediakan bagi dia, ia menanggung salib, mengabaikan kehinaan. Wow, Tuhan melihat apa yang ada di depannya dia, apa upahnya gitu, rewardnya itu apa gitu. Bukan saat menyakitkan, bukan saat ketika dihina ataupun disakiti. Ada sukacita yang disediakan bagi dia. Tuhan menjanjikan upah bagi yang taat sampai akhir. Contoh, pelari maraton. Maraton berapa kilo kira-kira? 42. Kalau misalnya kita berlari 39, di kilometer 39, aduh aku gak kuat lagi. Aku di sini aja, apakah kita dapat medali? Enggak ya. Itu cuma buat finishernya aja. Sama seperti orang yang mau taat sampai akhir, upahnya itu ketika dia sampai di garis finish, ketika dia berhasil mematuhi setiap apa yang diperintahkan Tuhan. Saya mau sedikit cerita tentang ketaatan ini. Beberapa tahun ini saya itu sedang proses untuk mau sekolah lagi S2. Dalam proses itu tuh sebenarnya udah dari tahun 2021 sih, cuma ya itu semangatnya ada terus hilang gitu. Beberapa tahun terakhir ini aku ngupayain lagi gitu ya.
untuk mendapatkan beasiswa. Pas dicoba, sebenarnya banyak ya, nggak cuma beberapa kali, ada mungkin totalnya 6 kali kayaknya, 6 kali. Coba terus coba sampai bosen. 6 kali coba beasiswa, 3 kali bahasa Inggris, 2 kali, 3 kali IELTS, 2 kali TOEFL semua. Pokoknya dicobain gitu. Sampai bosen, sampai suatu ketika nggak lulus juga. Itu saya nanya sama Tuhan, aduh Tuhan kapan gitu. Kapan nih aku bisa lulus gitu. Kan aku udah berusaha gitu. Terus ada juga di momen yang ternyata kampusnya lulus tapi nggak dapat beasiswanya. Ya kalau gitu nggak usah dilulusin lah Tuhan sekalian. Masa kayak dikasih harapan palsu gitu. Terus ya mending Tuhan nggak usah kasih aku harapan dari awal aja, digagalin dari awal. Jadi aku nggak perlu capek-capek, nggak perlu berusaha gitu ya. Berusaha apa ya? Ya tadi manusia kita itu berusaha untuk pakai logika dan pengetahuan kita. Terus di percobaan kelima, skor saya tuh selisih 7 poin. Itu sakitnya bukan main, itu rasanya kayak aduh 7 poin ini apa sih 7 poin ini gitu. Di saat teman-teman lain lulus, aduh itu benar-benar sakitnya tuh bukan kayak apa ya, jadi kayak refleksinya itu apakah saya sebodoh itu gitu, kayak apakah saya nggak pantas ya Tuhan gitu. Sampai waktu itu saya dapat ayat Petrus waktu itu disuruh berjalan di atas air. Kayak, hai orang kurang percaya, mengapa kamu takut? Itu Tuhan kasih ayat waktu aku masih berproses ya, belum ada pengumuman, belum apa-apa. Oh itu di percobaan keempat, mau percobaan kelima bahkan. Waktu aku mau gagal lagi untuk yang kelima kalinya, Tuhan kasih ayat itu. Jadi memegang ayat itu waktu masih nggak lulus juga, itu gimana ya, itu masih, ya itu pokoknya berusaha untuk menundukkan diri di situ. Kemudian ada lagi yang ngomong ke saya, gimana kalau misalnya Tuhan mau kamu tuh di sini, bukan pergi keluar di Indonesia aja, di sini di Jakarta. Wah, di situ rasanya masa sih Tuhan? Masa sih aku udah sampai sejauh ini aku ternyata harus di sini gitu. Tapi waktu aku merenung, waktu aku memikirkan lagi, aku merasa ya udah Tuhan, jadilah kehendak-Mu aja deh. Terserah Tuhan aja deh aku mau di mana. Yang penting aku lakukan bagianku gitu. Kalau Tuhan mau aku di sini, ya udah aku mau Tuhan. Justru waktu aku ngomong seperti itu, ketika aku udah nggak punya beban lagi, ketika ya Tuhan terserah Tuhan aja deh. Kalau di sini nggak pergi ke sana juga nggak apa-apa, 5 kali gagal, 6 kali gagal ya udahlah gitu. Ternyata di situ Tuhan meluluskan gitu ya. Ternyata Tuhan di situ ternyata yang aku belajar tuh ternyata Tuhan mau penundukan hati itu tadi gitu. Sebenarnya hasilnya nggak akan berbeda gitu ya, tapi ternyata hatiku yang berbeda di situ. Hatiku yang berbeda, hatiku yang diproses di situ. Jadi Tuhan mau mengikis kesombongan itu, Tuhan mau mengikis kesoktahuan kita itu. Tuhan mau mengikis ya rasa angkuh kita, hikmat kita yang manusia itu gitu, untuk bisa menjalankan kehendak Dia gitu. Jadi ketika kita menjalankan kehendaknya, hati kita udah benar gitu. Amin. Ada amin saudara?